Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan menghadap Tuhan, kita rendahkan diri kita mohon Tuhan boleh menyapa kita, mengajar kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami saat ini ya Tuhan dengan segala kecemasan, kekhawatiran, apapun yang menghimpit anak-anak-Mu pada saat ini, Engkau mengerti lebih daripada kami mengerti diri kami sendiri. Bahkan Engkau tahu apa yang akan terjadi dan kami tidak. Dan di dalam ketidakmengertian kami tersebut ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Bapa kami yang kekal, yang sangat peduli kepada kami, dan Engkau adalah Allah yang adalah Raja di atas segala Raja, memerintah atas setiap kami melalui firman dan Roh Kudus-Mu. Nah, saat ini ketika kami hendak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berikan kami telinga seorang murid. Kami mau rindu, kami ingin menjadi rindu mendengar suara-Mu, mendengarkan kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu jadi dalam diri kami. Sertai hamba-Mu yang lemah dan hina ini, sertai setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah siapakah Paulusmu, siapakah Timotiusmu. Tadi ayat Alkitab sudah kita bacakan bersama. Untuk mempersingkat waktu saya tidak membacakan lagi saat ini, kecuali nanti beberapa kali kita akan membaca dan membuka Alkitab kita. Saya berharap Alkitab saudara tetap terbuka, entah itu digital ataupun tidak, karena kita akan terus-menerus kembali ke sana. Saudaraku, kapan terakhir kali saudara mempunyai tekad untuk melakukan sesuatu? Misalnya resolusi tahun baru. Apakah masih dilakukan? Apakah sudah tercapai? Kalau dulu semasa sebelum pandemi, saudaraku, sebelum negara api menyerang, kita suka retret ya. Biasanya pulang dari retret, kita berkobar-kobar, kita bersemangat, lalu kita ingin melakukan sesuatu perubahan. Pertanyaannya adalah itu bertahan berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan? Biasanya akan langsung hilang, ya, padam apinya begitu, dan kita butuh retret berikutnya. Tapi nunggunya setahun, lama ya. Itulah sebabnya pertumbuhan itu tidak terjadi dengan baik. Mengapa? Sebagian besar di antara kita tidak memiliki apa yang kita sebut dengan support system. Kita tidak mempunyai sistem pendukung di dalam kehidupan rohani kita. Itulah sebabnya kita demikian mudah dikalahkan oleh kedagingan, kita demikian mudah dikalahkan oleh dunia di luar, kita demikian mudah dikalahkan oleh sang iblis. Gampang sekali. Nah, saudaraku, Charles Spurgeon berkata, persekutuan adalah kekuatan, kesendirian adalah kelemahan. Sendiri, pohon raksasa yang besar tunduk kepada angin yang kencang dan jatuh terjerembab di atas rerumputan. Tetapi di dalam hutan, saling mendukung satu dengan yang lain, pohon-pohon kecil menertawakan badai. Domba-domba Yesus bergerombol bersama. Elemen sosial adalah kejeniusan rohani, kata Charles Spurgeon. Namun saudaraku, sayang sekali banyak gereja, banyak orang Kristen melupakan atau bahkan telah kehilangan kejeniusan ini. Persekutuan direduksi menjadi perkumpulan sosial, kebersamaan hanya jadi slogan, dan lama-lama benih-benih perpecahan menggerogoti persatuan tubuh Kristus. Kapan saudara dan saya bisa bertumbuh? Banyak orang Kristen nyata-nyata tidak bertumbuh berpuluh-puluh tahun datang ke gereja, tetapi tetap merasa normal, tetap merasa tidak ada yang perlu diubah dalam hidup saya. Padahal kita tahu, saudaraku, sebuah moto ini bahwa jikalau engkau ingin memiliki apa yang engkau belum pernah miliki sebelumnya, maka engkau harus melakukan apa yang engkau belum pernah lakukan sebelumnya.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau persekutuan itu adalah sebuah kekuatan yang Tuhan sendiri sediakan bagi saudara dan saya, dan kita berpikir, saya punya kok persekutuan, saya punya kok. Tapi pertanyaannya persekutuan macam apa yang Tuhan sediakan, yang sebenarnya betul-betul saudara dan saya itu butuhkan. Nah, itulah sebabnya hari ini kita merenungkan persekutuan yang dimiliki oleh Paulus dan Timotius. Tentu saudara, dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah mengenai persekutuan semacam ini. Misalnya Musa membutuhkan Harun dan membutuhkan Yosua. Daud membutuhkan Nabi Nathan dan Yonatan. Daniel membutuhkan Sadrah, Meshach, dan Abednego. Tuhan Yesus selalu pergi bersama-sama dengan para murid-muridnya. Yang dia perintahkan, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudaraku, elemen sosial adalah kejeniusan Kristiani, tetapi sosial seperti apa? Persekutuan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Nah, saat ini kita khusus mempelajari mengenai hubungan antara Paulus dengan Timotius. Saudaraku, pertama, persekutuan macam apa? Yaitu persekutuan yang intensional untuk bertumbuh di dalam iman. Intensional. Intensional itu artinya disengaja, direncanakan, diniati, diusahakan dan diupayakan. Itu namanya intensional. Nah, saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Kisah Rasul pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya bacakan bagi saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau. Kata mau ini adalah berniat, memiliki intensi. Jadi Paulus secara intensional ingin supaya Timotius menyertainya dalam perjalanan. Ini perjalanan misi yang kedua. Nah, Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saudara perhatikan di sini, Paulus mau menjalin persekutuan dengan Timotius. Bukan hanya Timotius akan menjadi pembantunya, asistennya, bukan. Tetapi dia mau Timotius ini menyertainya di kader. Bahasa teknisnya, saudaraku. Nah, saudaraku, kita juga melihat dalam pasal 3 ayat 10, 2 Timotius tadi, saudaraku, bahwa di sana ternyata selain Paulus yang memiliki intensi dan berniat, saudara perhatikan di sini ayat 10 dikatakan, tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, penderitaanku, penganiayaanku, kesengsaraanku. Engkau telah mengikuti. Berarti dengan intensi pula Timotius ini mau, bukan karena paksaan, tetapi dia mau mengikut Paulus, bahkan harganya itu mahal. Dia harus melewati segala macam kesulitan, tetapi di sana Timotius yang muda ini bertumbuh menjadi Timotius yang dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk gereja-gereja di Efesus, gereja-gereja yang Tuhan melalui Paulus perintahkan dia untuk kunjungi, termasuk gereja di Korintus, saudaraku. Sekalipun tidak terlalu berhasil, tetapi tidak terlalu berhasil di hadapan manusia tidak sama dengan di mata Allah, bukan? Sampai hari ini saudara dan saya membaca kisah tentang Timotius, berarti Timotius terus-menerus menghasilkan buah-buah pelayanan bahkan ribuan tahun setelah dia meninggal. Kalau dia bukan orang yang bertumbuh sedemikian rupa, saudaraku, Tuhan tidak akan menggunakan Timotius. Tetapi apa yang menyebabkan Timotius itu bisa bertumbuh sedemikian rupa? Karena dia menemukan Paulus. Dan Paulus menemukan Timotius. Jadi kita bisa melihat, saudaraku, di sini bahwa persekutuan antara Paulus dan Timotius ini adalah persekutuan yang intensional, disengaja, direncanakan, diniati antara dua arah, dua belah pihak mau,
saudara. Dan kita melihat bahwa persekutuan Paulus dan Timotius ini adalah untuk bersama-sama mengerjakan misi Tuhan. Paulus ingin supaya Timotius menyertainya dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, di dalam pasal 3 ayat 12, Paulus membukakan kepada kita sebuah motif. Mengapa Paulus ingin Timotius ikut dan mengapa Timotius ingin ikut Paulus, saudaraku. Perhatikan ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kata hidup beribadah di sini artinya kesalehan atau piety, godliness, ya, orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, Paulus dan Timotius sama-sama ingin mengejar kehidupan yang saleh ini, kehidupan yang takut akan Tuhan. Ingin bertumbuh ke sana, dan ini tidak bisa terjadi tanpa intensi. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya, tidak bisa terjadi secara untung-untungan. Yang penting aku datang kebaktian di gereja ya 10 tahun, semoga saya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tidak terjadi. Kita melihat buktinya di sekitar kita. Puluhan tahun orang datang ke gereja, apakah hidupnya semakin serupa Kristus? No, tidak terjadi. Saudaraku, perhatikan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana Paulus berkata kepada Timotius, pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, 7b, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah itu kata yang sama yang kita peroleh dalam 2 Timotius pasal 3 tadi, saudaraku. Memiliki hidup yang beribadah. Untuk itu seseorang perlu berlatih. Saudara akan kaget kalau saya beritahu kepada Anda apa arti kata latih di sana. Ya, kata latih di sana, saudaraku, melatih diri dan seterusnya, itu menggunakan kata gymnazo, artinya sama seperti kita mengenal kata gymnasium. Gimnasium, ya, pergi ke fitness center. Kira-kira seperti itu, saudara. Maka engkau harus melatih diri. Ini bukan latihan biasa. Saudara ingin menjadi pelari, ya, yang penting sesekali aku naik turun tangga. Tidak cukup, saudara. Saudara tidak akan bertumbuh. Gimnasium artinya ada suatu niat yang besar, latihan itu yang keras, saudaraku, baru ada hasilnya. Ini yang Paulus maksudkan. Kalau kau melatih badani seperti engkau di gimnasium, kau ikut olimpiade dan seterusnya, ya itu tubuhmu kuat, secara psikis kamu lebih sehat. Tetapi untuk jiwamu, untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang suatu saat nanti itu akan berkata, mari bersamaku mengikuti pesta jamuan anak domba untuk menjadi orang yang seperti itu. Saudara tidak bisa hidup asal-asalan di dunia ini. Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk bisa menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang saleh. Seorang yang menyertakan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saudara, kita mengalaminya, bukan? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak merencanakannya, kita tidak rindu untuk bertumbuh, saudara dan saya gampang sekali jatuh dalam dosa, betul? Bahkan sejak bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi dan seterusnya. Terus-menerus hidup di dalam ateisme praktis kita. Kita pikir kita percaya Tuhan, tetapi dalam hidup kita tidak menyertakan Dia. Ketika Anda sakit, siapa yang Anda pertama kali cari? Ketika Anda punya konflik dalam keluarga, siapa yang pertama kali Anda minta tolong? Ketika Anda ingin membuat rencana ini, rencana itu, di manakah Tuhan? Betapa mudah kita ini hidup tanpa Tuhan. Sehingga untuk mengatasi dosa yang memang sudah rooted, berakar sedemikian lama dalam diri kita, saudara tidak bisa. Seriously, saudara tidak bisa asal-asalan hidup menjadi orang Kristen.
Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu. Latihlah dirimu. Itu bukan latihan biasa ya, yang penting 1 minggu sekali ikut ibadah onsite ataupun online. Saya ikut kebaktian doa. Saya jadi majelis loh Pak. Setiap kali ada perayaan Natal, saya selalu menjadi panitia 5 tahun terakhir. Saudara termasuk orang-orang halal. Hah? Aku lagi. Ya orang halal. Jangan bangga. Karena apa? Rutinitas tidak menjamin kerohanian Anda di hadapan Tuhan. Frekuensi Anda mengikuti kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas religius tidak menjamin Anda itu orang yang betul-betul cinta Tuhan. Nah, saudaraku, maka persekutuan di antara Paulus dan Timotius yang menolong Timotius itu bisa bertumbuh begitu rupa haruslah intensional. Jadilah pengikutku, kata Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 1, seperti aku mengikut Kristus. Jadilah, milikilah niat itu. Kalau engkau memang mencintai Tuhan. Kalau saudara dan saya memang rindu untuk bertumbuh mengenal Tuhan lebih lanjut. Saudara, mengapa banyak gereja gagal? Banyak gereja, tidak semua. Mengapa banyak gereja gagal menolong jemaat bertumbuh? Mengapa banyak orang tua gagal menolong anak-anaknya bertumbuh di dalam Tuhan? Mengapa banyak sekali hamba Tuhan dan majelis gagal bertumbuh dan juga gagal menolong saudara-saudara seiman yang lain di gereja untuk bertumbuh? Karena di gereja, di rumah tangga tidak ada atau jarang sekali ada usaha yang intensional untuk menghidupkan persekutuan semacam ini. Persekutuan yang menolong orang lain bertumbuh dengan iman. Satu kali seorang bapak tua datang ke rumah saya. Dia ketok pintu, saya dan istri sedang akan pergi untuk ber-KTB di Sabtu pagi. Ya, kami ada kelompok kecil bersama dengan beberapa pasutri yang lain, ini beberapa tahun yang lalu. Bapak ini mengetok pintu, mengatakan, boleh enggak saya izin masuk sebentar, ngecek tandon air Bapak. Ngecek doang, karena saya dari RT, dia tunjukkan logo seragamnya itu RT, RW begitu ya. Saya datang ke rumah untuk ngecek. Oh, kami mau pergi, cuma sebentar ya Pak. Oke. Kita bukakan pintu, saya masuk mobil, istri saya menjaga dia, dan nanti akan menutup pintu. Saya mulai nyalakan mobil. Nah kemudian kata istri saya, dia mengajak ngobrol ternyata ya. Kemudian dia tanya, loh ini Sabtu pagi-pagi begini, pada saat orang-orang itu beristirahat, kenapa mau pergi kemana? Kata orang tua itu kepada kami. Oh kami mau pergi ke gereja. Ada persekutuan kelompok kecil dengan pasutri-pasutri. Oh gereja ya? Saya dulu juga ke gereja. Loh, dulu ke gereja, sekarang? Enggak, sekarang saya sudah pindah agama. Loh kenapa? Ya dulu saya ke gereja itu sudah puluhan tahun. Tapi ujung-ujungnya saya itu merasa bahwa yang penting itu berbuat baik. Saudara bayangkan, orang ini, bapak tua ini, sudah puluhan tahun datang ke gereja, puluhan tahun menghadiri acara-acara. Saya yakin sekali dia puluhan kali mengikuti Paskah, Natal, ibadah hari Minggu, dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya dia berpikir, yang penting kita hanya berbuat baik. Saudara bayangkan, dia sudah ada di tempat parkiran, tetapi belum pernah masuk di dalam kerajaan Allah. Dan itu dia lakukan dengan cara apa? Puluhan tahun rajin beribadah di gereja. Dia tidak memiliki persekutuan yang intensional yang menolong dia untuk bertumbuh. Tidak ada orang yang mau menolong dia bertumbuh. Tidak ada orang yang mau menegur dia. Tidak ada orang yang mau menyapa dia. Tidak ada orang yang mau menjalin relasi dengan dia. Very lonely in the crowd. Sangat-sangat kesepian di dalam gedung gereja yang penuh orang. Puluhan tahun. Bukan berarti dia tidak ingin. Saya yakin. Yang kedua, saudaraku, persekutuan macam apa? Selain intensional, yang kedua adalah relasional. Paulus dan Timotius tidak hanya beraktivitas pergi bersama-sama bertahun-tahun, tidak.
Tetapi Paulus dan Timotius ini membina sebuah relasi yang mendalam, relasi Kristiani yang sehat di dalam Kristus. Saudara perhatikan, saudaraku, hubungan Paulus dengan Timotius ini, Paulus mengerti siapa Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 3, tadi yang kita baca di ayat yang ke-15, ingatlah juga, kata Paulus, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun kau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil, jadi Paulus ini tahu sejarah hidup dari Timotius. Kamu mengenal kitab suci, dan mungkin dengan keterangan dalam Kisah Rasul pasal 16, kita juga bisa melihat bahwa Paulus mengetahui bahwa Eunike, yaitu mama dari Timotius ini orang yang takut akan Tuhan, mengajar anaknya itu kitab suci sejak kecil. Dan Lois, neneknya juga adalah seorang yang cinta Tuhan. Mungkin, ayo, pas Sincia kita doa dulu ya, gitu mungkin. Ya tentu mereka tidak merayakan Sincia, saudaraku. Tetapi karakter Kristus itu dinyatakan. Nah, Paulus tahu kisah dari Timotius. Ini bukan orang yang asal ketemu, halo apa kabar, selesai. Bertahun-tahun juga tidak akan mendalam, saudaraku. Karena tidak pernah ngomong, tidak pernah ngobrol, tidak pernah tanya, kamu ini orang seperti apa sih? Apa sih kelemahanmu? Apa kelebihanmu? Apa yang saya bisa bantu? Saling menolong, saling terbuka. Paulus mengenal Timotius secara pribadi, saudaraku. Bahkan Paulus menyebut Timotius, ini adalah anakku yang sejati di dalam iman kepada Yesus Kristus. Anakku yang sejati, genuine child. Anak yang asli, bahasa Indonesia menerjemahkan dengan anak sah. Anakku yang sah di dalam iman. Anak rohani. Nah, saudaraku, ini relasi yang tidak gampang. Relasi ini butuh tahunan untuk dibina, baru bisa memberikan hasil. Ini adalah relasi yang membutuhkan kerja keras. Butuh waktu, saya yakin, saudaraku, untuk Paulus itu mengerti kelemahan-kelemahan Timotius. Misalnya Timotius ada kemungkinan dia itu rendah diri, minder, saudaraku. Mungkin karena papanya bukan orang Yahudi dan dia pelayanan di antara orang Yahudi. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa kamu itu siapa? Kamu bukan orang Yahudi, kamu bukan umat pilihan. Itu sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 16 tadi, Paulus meminta Timotius untuk disunat, supaya hambatan sosial itu dihilangkan dengan cepat. Sekalipun Paulus juga menyadari sunat itu bukan syarat keselamatan. Tetapi untuk efektivitas pelayanan, Timotius bahkan sampai bersedia disunat. Saudaraku, Paulus tahu Timotius ini bukan orang yang katakanlah punya percaya diri yang tinggi, bukan. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus berkata kepada Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi tunjukkanlah lewat teladanmu, ketekunanmu, hidupmu yang takut akan Tuhan. Kobarkan api pelayanan itu. Nah, ini mengapa Paulus memberikan nasihat itu? Paulus tidak memberikan nasihat yang sama kepada Apolos. Karena Apolos memang sudah oke dalam area itu. Nah, jadi saudaraku, Paulus mengerti kelemahan-kelemahan Timotius. Dia juga mengerti kelebihan-kelebihan Timotius. Timotius tahan banting, mengikuti penderitaan, penganiayaan, ikut terus ya. Dan dia bisa dipercaya, itulah sebabnya Paulus kirim dia ke Korintus, kirim dia ke Efesus, menggembalakan di sana. Saudaraku. Dia bisa dipercaya. Nah, untuk seorang Paulus bisa mengenal Timotius demikian dalam, saudaraku, ini bukan relasi yang biasa, tetapi relasi yang sehat dan kondusif di dalam Kristus. Ini relasi yang mendalam. Nah, saudaraku, di dalam relasi yang seperti inilah, kasih Allah itu dengan leluasa mengubah seseorang. Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tuhan memberikan memberikan perintah kepada Petrus. Petrus, engkau akan jatuh, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Aku berdoa buat kamu. Nanti pada saat kau sudah pulih, nasihati teman-temanmu. Saudaraku, Tuhan memang bisa berbicara langsung lewat guntur dan geledek.
kepada kita. Tuhan bisa memberikan malaikat-malaikatnya tiba-tiba muncul di dalam tidur Anda, ketika Anda bekerja. Tuhan bisa menggunakan banyak macam cara. Tetapi tidak ada cara yang lebih baik untuk mengkomunikasikan kebenaran Allah di dalam kasih, kecuali lewat relasi yang mendalam. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat berbagai macam cara dan Tuhan menggunakan semuanya. Tetapi tidak ada cara yang lebih efektif untuk mengkomunikasikan diri Allah. Betapa pedulinya, betapa mengasihinya Allah kepada anak-anak Tuhan selain relasi di antara anak Tuhan yang saling mengasihi. Itulah sebabnya, saudara. Mengetahui bahwa para murid ini akan goncang, para murid Yesus Kristus itu akan tersebar kemana-mana. Mereka mungkin akan sakit hati, saling menunjuk satu dengan yang lain. Ini salahmu, itu salahmu, salahmu, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberikan nasihat di malam sebelum dia disalibkan. Aku memberikan kepadamu sebuah perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Artinya apa? Kalau saudara dan saya adalah murid-murid Kristus, saudara dan saya harus memiliki relasi seperti itu, di mana kasih itu menjadi trademark. Kasih itu menjadi logo, simbol yang dihidupi, bukan hanya ditempel. Saudaraku, dalam Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Setelah Paulus memberikan ciri khas orang-orang yang tidak bertumbuh, yaitu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan, sekarang tanda seorang yang bertumbuh adalah tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Diawali dengan dalam kasih, diakhiri dengan dalam kasih, dan di dalamnya ini ada ikatan satu bagian dengan bagian yang lain di dalam tubuh Kristus yang begitu indah. Saudaraku, ini adalah persekutuan yang relasional. Tanpa relasi yang dipenuhi dengan kasih Kristus, saudara tidak bisa bertumbuh. Tanpa relasi yang dipenuhi dengan kasih Kristus, saudara dan saya hanya akan menuai kegagalan. Mengapa banyak gereja gagal menolong jemaatnya bertumbuh? Mengapa banyak orang tua gagal menolong anak-anaknya bertumbuh? Mengapa banyak hamba Tuhan dan majelis gagal bertumbuh dan gagal pula menolong orang-orang lain di gerejanya untuk bertumbuh? Karena apa? Gereja miskin relasi yang cukup dalam bagi kasih Kristus untuk mengubah setiap orang. Saudara, saya memiliki kelompok kecil yang kami baru mulai kira-kira 5 bulan yang lalu. Kelompok kecil daring, kelompok kecil online. Secara khusus, saudaraku, anggota kelompok saya itu adalah para hamba-hamba Tuhan muda. Usia mereka masih 20-an tahun. Hamba Tuhan muda. Saya mengundang mereka untuk bergabung. Ada sekitar 5 orang. Ya, 5 orang. Nah, setelah berjalan 3 bulan, 4 bulan, kami bertemu mungkin hanya 1 kali, saudaraku. 1 kali 1 bulan ya. Tetapi grup WA berjalan dan seterusnya. Salah seorang itu mulai berani terbuka dan mengatakan, saya beberapa hari ini saya itu merasa saya itu sangat sensitif, saya sangat peka terhadap kritikan orang. Pada saat ada kegiatan pemuda bakar ubi yang saya bakar berbeda bentuknya dengan ubi yang orang lain bakar, mereka menertawakan saya sakit hati. Waktu saya main gitar, tidak ada orang yang memuji saya merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri saya. Nah, dia mulai terbuka.
Nah, ketika dia mulai terbuka, itulah saya memberitakan firman Tuhan kepadanya, menolong dia, mementor dia, mengatakan kepada dia bahwa paling tidak kamu pertama, ini hal yang baik, kamu memiliki kesadaran tentang apa yang terjadi. Bahkan kamu sanggup menganalisis bahwa kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk diterima itu berakar dari pengalaman masa lalu. Saya katakan kepada dia, ini hal yang baik, kamu menyadari. Dan sekarang kamu lihat polamu ini. Ya, ketika kamu melakukan sesuatu, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan, ya, dan kemudian kamu merasa kebutuhanmu tidak tercapai, kebutuhan untuk diakui, diterima, dan seterusnya tidak tercapai, maka respons kamu adalah marah. Dia tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Tetapi di dalam relasi yang mendalam, saudaraku, saya berani menegur dia, saya berani membukakan tentang siapa dirinya minimal dari perspektif saya. Dan saya ingin tunjukkan kepada dia, ingatlah bahwa Allah itu mengasihi kamu lebih daripada apa yang orang lain bisa lakukan. Dan dia berterima kasih. Dan dia mau melakukan beberapa strategi yang kami pikirkan bersama. Satu minggu kemudian saya bertanya kepada dia, bagaimana keadaanmu sekarang, apakah lebih baik? Puji Tuhan. Terima kasih. Karena dari diskusi itu, saya menemukan siapa diri saya, dan saya kembali kepada Tuhan lebih dekat lagi. Saudara, hal ini tidak akan terjadi kalau saudara itu baru ketemu orang, kayaknya kamu ini berdosa ya. Tidak bisa, saudara. Kita harus punya relasi yang mendalam, saling mengasihi, saling percaya satu dengan yang lain, sehingga kita itu tidak takut kalau dikritik. Karena apa? Kita tahu yang kritik ini tidak pernah membenci saya. Dia tidak pernah mempunyai intensi untuk menjatuhkan saya, apalagi dia tidak melakukannya di depan umum. Saudara, kita membutuhkan relasi yang seperti ini, relasi yang mendalam, dan ini butuh waktu, butuh usaha. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, persekutuan seperti apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan sediakan, yang saudara dan saya butuhkan, yaitu persekutuan yang berpusat pada firman Tuhan. Berpusat pada firman Tuhan. Dalam ayat 14, 2 Timotius pasal 3 tadi, saudaraku, dikatakan, tetapi hendaklah kau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang. Nah, kata tetap berpegang ini bukan berarti memegang. Di dalam bahasa aslinya itu adalah tetap tinggal. Tinggal di sana. Sama seperti kita meninggali sebuah rumah. Jangan pergi-pergi, tetaplah di rumah itu. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah mengapa firman Tuhan? Paulus berkata dalam ayat 15, karena firman itu memberi engkau hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, firman itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang untuk hidup di dalam kebenaran. Ayat 17, mengapa firman? Karena melalui firman tiap orang diperlengkapi untuk segala hal untuk berbuat baik, untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau sedemikian banyak benefit atau manfaat dan kegunaan firman Tuhan, mengapa saudara dan saya tidak tinggal di dalam kebenaran itu? Mengapa firman Tuhan itu kita perlakukan hanya sambil lalu? Mengapa kata-kata Allah yang mengasihi kita itu kita tidak secara serius menangkapnya? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Tinggallah dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pengertian lain, bagi orang-orang kepunyaan Allah. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh sejati mengenal Allah yang mengasihi dia. Orang-orang tersebut akan terdorong untuk tinggal terus-menerus di dalam Kristus. Tetapi kalau saudara jadikan kekristenan itu hanya sekadar agama, ya boleh datang, boleh enggak, boleh baca, boleh enggak. Tuhan, ya saya baru cari Tuhan kalau lagi kepepet. Kalau kita mempunyai relasi seperti dengan Tuhan, tidak heran kita tidak bertumbuh, tidak heran. Tetapi mungkin sebagian orang berpikir, Pak, saya itu ada masa-masanya naik dan turun. Ada masa-masanya saya itu kangen banget sama Tuhan. Nah, ini menunjukkan saudara masih punya denyut nadi kehidupan baru. Ini masih bagus. Nah, tetapi saudara tidak bisa terus-menerus diam. Maka saudara harus secara intensional memiliki relasi. Dan relasi itu harus begitu cukup mendalam. Dan berpusat kepada firman. Karena apa? Orang yang mempunyai relasi tapi kalau tidak berpusat kepada firman, tumbuhnya itu kemana-mana. Tidak tumbuh di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita. Bukan sekadar menghafal ayat Alkitab. Tapi memberikan diri kita itu dikuasai oleh firman Tuhan. Sama seperti Mazmur 1. Ya, Mazmur 1. Saudara masih ingat Mazmur 1? Mazmur 1 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita kepengen yang belakang, tapi nggak mau ngikut yang di depan. Saya ingin apa saja yang saya perbuat berhasil. Dalam usaha saya, keluarga saya, kesehatan saya, semuanya berhasil. Tapi dia tidak mau suka firman Tuhan. Maka bagaimana mungkin orang bisa menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air pada saat dia membentengi air untuk masuk di dalam dirinya lewat akar-akar yang ada. Aku mau firman Tuhan hanya bicara hari Minggu saja. Aku mau firman Tuhan hanya bicara pada hari-hari tertentu saja. Aku mau firman Tuhan bicara hanya kalau pendeta datang membesuk aku. Titik. Kita membatasi firman Tuhan masuk dengan segala kekayaannya di dalam hidup kita. Jangan ini, jangan ini, jangan itu. Saudara dan saya tidak bisa bertumbuh. Itu bukan saja hidup yang tidak berpusat pada firman Tuhan, bahkan hidup yang tidak menyukai firman Tuhan. Loh, tapi kalau kita jadi seperti Mazmur 1, nanti kan kita tidak kerja, Pak. Siang malam merenungkan firman Tuhan. Artinya bukan itu. Merenungkan Tuhan siang dan malam itu artinya, saudaraku, mencari cara bagaimana firman Tuhan itu bisa saya lakukan dalam setiap aspek hidup saya siang dan malam. Itu maksudnya. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu bukan setiap hari saudara ada kerjaan yang lain. Bukan. Justru di dalam pekerjaan Anda. Ketika Anda sedang memasak. Firman Tuhan mengingatkan, apapun yang kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan. Wah, saudara memasaknya dengan semangat. Saudara mencuci baju. Saudara menyapu rumah. Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Menjadi berkat buat keluargamu, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan baik. Bagaimana dengan suami istri yang sedang berkonflik? Kita bertanya, apa yang Tuhan ingin? Kemudian firman Tuhan itu langsung terbuka dalam pikiran kita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka adalah pemilik kerajaan Allah. Wah. Jadi kita itu tidak hanya dipanggil untuk menjadi pecinta damai. Cinta damai semua orang bisa. Tetapi menjadi pembawa damai yang kemana-mana selalu mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Nah, saudaraku. Waduh, tapi susah. Makanya kita berdoa. Kalau gampang, saudara tidak perlu Tuhan.
Justru karena susah, saudara perlu Tuhan. Saudara semakin dekat dengan Tuhan lewat kesulitan-kesulitan itu. Tuhan, tolong aku mengampuni suamiku. Tolong aku mengasihi istriku. Tuhan, tolong aku untuk mendidik anakku dengan benar-benar sungguh-sungguh. Aku tidak sanggup, Tuhan. Mulai dari mana? Nah, pertanyaannya adalah, kita bahkan berdoa seperti itu aja enggak loh. Bagaimana mungkin kita bertumbuh? Mengapa banyak gereja gagal menolong jemaat bertumbuh? Mengapa banyak orang tua gagal menolong anak-anaknya bertumbuh? Mengapa hamba Tuhan dan majelis dirinya sulit bertumbuh dan menolong orang lain bertumbuh? Karena gereja tidak secara intensional melatih dirinya, melatih para pemimpin, melatih para jemaat untuk menjadikan firman Tuhan pusat dalam kehidupannya. Ada khotbah, ada. Tapi melatih belum tentu. Khotbah itu bisa ratusan. Pelatihan ada berapa banyak. Firman Tuhan tidak boleh asal lewat. Firman Tuhan tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan, diteliti, diinternalisasi, dilakukan dengan cinta kepada Tuhan. Baru saudara bertumbuh. Jadi ibaratkan saudara, seluruh khotbah ini. Bagaimana supaya saya memiliki pohon jeruk yang bertumbuh? Pertama, saudara harus punya niat. Oke? Punya niat, yaitu saudara beli pot. Oke? Nah, kemudian yang kedua, kita membutuhkan persekutuan yang relasional. Artinya saudara memerlukan media tanam yang terbaik. Media tanam. Pupuk tanahnya itu loh. Ya, media tanam itu. Harus punya media tanam yang terbaik, taruh di atas pot itu, letakkan di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari dan air. Nah, tetapi tidak cukup dari itu, saudaraku, saudara harus mempunyai benihnya. Diri Anda berikan, benih itu jangan ditutup dengan aluminium foil. Biarkan benih itu terbuka di dalam persekutuan. Dan kemudian sirami dengan air yang baik, supaya air itu menembus semua sendi-sendi itu dan diserap oleh akar-akar kita. Air itu adalah firman Tuhan yang hidup. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau bertumbuh? Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Kita tidak didesain, tidak dicipta untuk bertumbuh sendirian. Sejak kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mencobanya adalah kebodohan. Siapakah Paulus dan Timotius hari ini? Siapakah orang yang mau menolong Anda untuk bertumbuh? Siapakah orang yang Tuhan tempatkan di sekitar Anda untuk Anda tolong untuk bertumbuh? Mungkin itu anggota keluarga kita. Pak, apakah saya bisa menjadi seperti Timotius dan Paulus? Ya, begitu sempurna, begitu luar biasa. No, mereka tidak sempurna. Kalaupun mereka tidak sempurna, apakah saya bisa seperti mereka? Jelas, saudaraku, kita tidak sama dengan mereka. Tetapi, saudara dan saya bisa meneladani mereka dalam berpegang teguh kepada kebenaran. Bertemu dengan Tuhan yang sama, yang menjanjikan hal-hal yang baik terjadi di antara kita. Maukah saudara bertumbuh? Mari kita berdoa. Persekutuan adalah kekuatan, kesendirian adalah kelemahan. Tuhan, kami menyadari kami tidak bisa tumbuh sendirian dan dari diri kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau. Dan Engkau menyediakan sebenarnya orang-orang di sekitar kami. Tapi kami seringkali tidak ingin menjalin relasi, kami ingin merasa aman, kami tidak ingin menjadi rapuh, terlihat tidak baik di hadapan orang lain. Tetapi justru benteng-benteng yang, tembok-tembok yang kami dirikan itu membuat kami sulit sekali bertumbuh. Pimpinlah kami kepada orang-orang yang tepat untuk menjadi Paulus kami. Tetapi juga pada saat yang sama Tuhan buka mata hati kami untuk melihat ada orang-orang yang di belakang kami yang membutuhkan tuntunan, yang sekalipun kami tidak sempurna tapi Tuhan bisa pakai untuk menuntun kami.
yang Kau mau jadikan Timotius bagi kami. Mungkin itu di dalam keluarga kami, lingkungan kerja kami, lingkungan pelayanan, atau kenalan-kenalan kami Tuhan, pimpin kami. Kami tahu ya Tuhan, masih banyak hal yang perlu kami pikirkan untuk melaksanakan firman Tuhan ini, tetapi biarlah kesadaran ini boleh mulai muncul dalam diri kami. Dan dengan sungguh-sungguh kami meminta Tuhan menuntun. Dan gereja ini Tuhan juga bangkitkan, tambahkan kasih dan karunia, supaya gereja ini boleh dipakai Tuhan untuk memperlengkapi banyak orang-orang kudus di gereja ini bagi pekerjaan tubuh Kristus. Kami mau alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat RBM yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena Anda telah mendengarkan dengan setia rekaman yang baru saja kami bagikan. Jika Anda merasa diberkati oleh apa yang baru saja Anda dengarkan, silakan membagikan rekaman ini kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal RBM kami, supaya konten-konten terbaru kami tidak Anda lewatkan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik memberkati Anda, dan sampai jumpa di rekaman berikutnya.